Bab 136. Aku akan merenggut nyawamu. Seketika, tatapan semua orang menoleh ke sosok yang muncul di depan lift. Terlihat Jerry yang melangkah mendekat, dan di belakangnya diikuti oleh Andre Wang. "Tuan." Ketika melihat Jerry Yang, manajer hotel berteriak dengan senang. Tadi kakinya hampir saja dipatahkan oleh Corondo Wei, namun akhirnya diselamatkan oleh Jerry Yang, dan ketika memikirkannya, suasana hati manajer hotel sangatlah membara. Corondo Wei kelihatannya berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan celana panjang bahan dan kemeja, dia mengenakan seutas dasi di lehernya, lalu ada jam tangan Rolex di tangannya yang terlihat sangat mencolok, sehingga dapat diketahui dia adalah seorang pejabat. Hanya saja kedua matanya tersebut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, karena kedua matanya mengandung banyak sekali dendam, bahkan kelihatannya dia tidak sengaja menunjukkannya, seharusnya memang selalu seperti itu. Jerry yang sudah pernah bertemu dengan Sunny Wei, saat ini dari wajah Corondo Wei, dia dapat melihat beberapa titik yang sama, jadi dapat diketahui mereka berdua adalah saudara. Ketika Jerry yang sedang menatap ke arah Corondo Wei, dia juga sedang menatap ke arah Jerry Yang. Jika hanya ada Jerry Yang seorang saja, mungkin dia tidak akan takut sama sekali, namun saat ini di sisi Jerry Yang ada Andre Wang yang sangat kuat. Di Jiangsu tersebar, setengah bulan lalu, Andre Wang di bawah bantuan seseorang yang misterius, telah menaklukkan John Liu, kemudian menguasai sebagian besar tempat hiburan di Jiangsu. Sekarang Andre Wang berada di belakang Jerry Yang, identitas Jerry Yang juga sangat menakjubkan, meskipun dia bukanlah orang misterius di belakang Andre Wang, seharusnya dia pasti memiliki hubungannya. "Apakah kamu yang telah membeli pemandian Sungai Kuning dari tangan Boy Ding?" Sun Wei tiba-tiba bertanya, dan saat ini sudah tidak setajam ketika dia baru datang. Proses-proses yang bersangkutan telah diselesaikan, ada masalah apa? Jerry yang berkata dengan santai. Corondo Wei menyipitkan kedua matanya, sikap Jerry yang seperti ini membuat dia merasa tidak nyaman. Di Jiangsu, para anak muda seperti Jerry yang ini, siapa yang tidak akan tersenyum sungkan ketika bertemu dengannya? "Kawan, mungkin kamu tidak tahu aku siapa, namaku adalah Corondo Wei, aku berasal dari keluarga Wei." Corondo Wei secara langsung mengungkapkan identitasnya, lalu nada bicaranya juga terdengar bangga. Setelah para pegawai di sana mendengar identitas dari Corondo Wei, mereka semua terkejut. Meskipun mereka tidak tahu tempat permandian Sungai Kuning ini adalah bisnis keluarga Wei, tetapi mengenai keluarga Wei adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangsu, mereka sering mendengarnya, dan saat ini anggota dari keluarga Wei ternyata datang ke tempat ini secara langsung. Manajer hotel sudah sangat ketakutan, dia teringat dirinya baru saja mengusik orang dari keluarga Wei, saat ini dia merasa sangat tegang. Namun di saat semua orang terkejut karena identitas Corondo Wei, Jerry yang justru dengan santai berkata, "Apakah kamu pantas menjadi temanku? Lalu, siapa kamu dan berasal dari keluarga apa? Apa hubungannya denganku?" Suasana di sana menjadi hening. Bahkan Corondo Wei sendiri juga tercengang. Di Jiangsu, keluarga Wei berada di posisi yang tinggi. Dia seorang pewaris keluarga Wei, saat ini ternyata begitu tidak dihargai oleh seorang pemuda. Bahkan Corondo Wei sedikit curiga, apakah pemuda ini seorang pendatang baru, sehingga tidak mengetahui kedudukan keluarga Wei di Jiangsu. Dapat membuat Andre Wang seorang kepala keluarga kelas 1 mengikutinya, identitasnya pasti tidak biasa, apa jangan-jangan dia seorang tuan muda dari keluarga bangsawan di provinsi lain. Memikirkan hal ini, Corondo Wei menjadi merasa lebih nyaman. "Aku ingin bertanya dari keluarga apa tuan berasal?" Corondo Wei menahan amarahnya, lalu bertanya dengan waspada. Saat ini kesan Jerry yang pada Corondo Wei sudah sedikit lebih tinggi, setidaknya dia lebih baik dibandingkan orang bodoh yang mengendarai Rolls Royce pergi ke pegunungan awan untuk memintanya memberikan villa kepadanya. "Baiklah, tidak perlu mencari tahu lagi. Aku ini mengandalkan diriku sebagai penyokongku." Segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga Wei, tidak akan Jerry yang biarkan begitu saja,
jadi dia tidak perlu banyak bicara dengan Korondo Wei lagi. Dia dengan nada dingin berkata, di tempat kekuasaanku, pengawalmu ternyata mengusik anggotaku. Bagaimana dengan hal ini? Bahkan seorang Andre Wang, ketika dia mendengar ucapan Jerry yang ini, dia merasa terkejut. Dia tahu kemampuan Jerry yang sangat kuat, namun mengenai latar belakang Jerry yang, dia tidak tahu apa-apa. Alasan dia ingin mengikuti Jerry yang hanyalah bertaruh saja. Saat ini Jerry yang sedang menghadapi keluarga Wei, dan dia tetap bisa begitu mendominasi, sama sekali tidak takut. Apakah dia benar-benar tidak menanggap keluarga Wei apa-apa? Namun tidak peduli bagaimanapun, dirinya tidak dapat mengkhianatinya, karena meskipun kalah bertaruh, dia juga tidak takut. Bahkan Jerry yang sendiri tidak tahu, Andre Wang yang masih memiliki keraguan, ketika melihat sikapnya yang dingin pada Sang Wei, dia langsung mendirikan kepercayaan diri untuk mengikuti dirinya. Kamu ingin bagaimana? Tetapi Korondo Wei tidak mempercayai ucapan Jerry yang, dia hanya dapat mencari tahu identitas Jerry yang dahulu, baru berani memutuskan bagaimana cara menghadapi Jerry yang. Dan juga karena itu, dia baru dapat memperoleh kesukaan dari Judika Wei, dan mendapatkan posisi pewaris keluarga Wei yang selanjutnya. Lampard Lee, bagaimana cara dia memukuli kamu tadi? Sekarang kamu lakukan kembali padanya. Jerry yang tiba-tiba menoleh ke arah manajer hotel, dan memberikan perintah. Jika dia masih belum mengetahui identitas dari Korondo Wei, mungkin dia masih berani melakukannya, namun sekarang dia sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin dia berani melakukannya? Namun dia juga tidak bodoh, terlihat jelas, jika dia tidak menuruti perintah dari Jerry Yang, maka tidak perlu membicarakan posisi manajer hotel lagi, bahkan mungkin dia tidak dapat bertahan di tempat permandian Sungai Kuning lagi. Namun bukankah ini kesempatan baginya? Teringat latar belakang keluarganya, keraguan di dalam matanya mulai menghilang, seketika tatapannya menjadi tajam, dia langsung berjalan ke depan pengawal yang hampir saja mematahkan kakinya. Semua respon dari Lampard Lee terlihat oleh Jerry Yang, dan memang seperti yang Lampard Lee pikirkan, ini adalah pengujian dari Jerry Yang untuknya. Sekarang waktunya untuk mengumpulkan orang-orang bertalenta. Jerry Yang harus mendidik sekumpulan orang yang hebat, bahkan jika Lampard Lee hanya seorang petugas keamanan, selama dia memiliki kemampuan, maka mungkin saja dia akan diberikan tanggung jawab yang besar. Korondo Wei sejak tadi juga terus menatapi Lampard Lee. Ketika dia melihat Lampard Lee ternyata benar-benar berjalan ke depan pengawalnya, ekspresinya langsung terlihat sangat buruk. Terry Lu ingin memukuli pengawalnya sendiri di depan dirinya, ini sama saja seperti mempermalukan dirinya. Lampard Lee berhenti di depan pengawal tersebut, kemudian dengan tatapan tajam menatapnya. Pengawal itu terlihat kesal, lalu berkata, hanya seseorang yang tidak berguna, kamu berani menyerangku. Korondo Wei tidak mengatakan apa-apa, jika pengawalnya menyerang Lampard Lee, dan Jerry yang ingin mempermasalahkannya, maka dia hanya perlu membuangnya saja. Jika saat ini dia memperingati pengawalnya untuk menahan diri, maka sama saja dia sedang mempermalukan dirinya. Saat ini Lampard Lee merasa sangat tertekan, sehingga tidak melakukan gerakan apapun. Andre Wang baru ingin berbicara, namun Jerry yang memberikan isyarat mata. Seketika, semua orang menatap ke arah Lampard Lee, ingin melihat, seorang petugas keamanan yang berubah menjadi seorang manajer hotel kekar ini, apakah berani menindak pengawal keluarga Wei atau tidak. Tempat ini adalah tempat permandian Sungai Kuning, aku adalah manajer di tempat ini, tidak peduli apa identitasmu, selama kamu membuat keributan di tempat ini, maka aku yang akan turun tangan. Tiba-tiba Lampard Lee berkata, aura dari tubuhnya meledak. Seketika tatapannya menjadi sangat tajam, bahkan pengawal dari Korondo Wei juga sedikit terkejut. Dalam seketika, Lampard Lee tiba-tiba mengayunkan tangannya. Daf. Suara yang kencang terdengar, di saat semua orang tercengang, tinju dari Lampard Lee mendarat di perut pengawal. Tubuh pengawal meringkuk, wajahnya terlihat kesakitan, namun seketika wajah pengawal yang kesakitan berubah menjadi picik. Berani-beraninya menyerangku, aku akan merenggut nyawamu. Seketika dia marah besar, dan langsung menghantam pelipis dari Lampard Lee. Bersambung.